Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu dengan Ibu Ida di sini. Di sini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam yang mutlak. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, lalu yang keempat adalah qiyas. Di sini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau sumber hukum Islam ini yang belum disepakati oleh para ulama. Apa saja itu? Yang pertama adalah istihsan, yang kedua adalah maslahah mursalah, yang ketiga adalah istishab, yang keempat adalah sazuzariyah, yang kelima adalah uruf, yang keenam adalah syaruman qoblanan, yang ketujuh adalah mazhab sahabi, dan lain-lain. Kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Pada pertemuan ini kita akan membahas 4. Yang pertama adalah istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan menurut bahasa yaitu menganggap baik. Lalu menurut istilah apa itu? Yaitu berbedanya seseorang mujtahid dari hukum yang dihendaki oleh qiyas jeli atau yang jelas kepada hukum qiyas khufi atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan yaitu hukum jaz'i atau khusus, karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Lalu macam-macam istihsan ada 2. Yang pertama yaitu menguatkan qiyas khafi kepada qiyas jali. Yang kedua yaitu ketentuan hukum kulli atau yang masih umum kepada ketentuan yang jaz'i atau yang khusus. Ini contohnya yaitu diperbolehkan seorang dokter melihat aurat wanita dalam proses melahirkan. Dokter di sini yaitu dokter laki-laki dan menurut istihsan itu boleh. Lalu untuk ulama yang menerima dan juga yang menolak istihsan sebagai sumber hukum, yang pertama adalah jumhur ulama Malikiyah dan juga Hanabilah menetapkan bahwa istihsan adalah suatu dalil syar'i. Yang kedua yaitu menurut Imam Syafi'i dengan qaul yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara'nya. Lalu yang kedua yaitu maslahah mursalah, yaitu mengambil hukum suatu masalah berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum, yaitu kemaslahatan yang oleh syariat tidak ditetapkan. Contohnya yaitu kita mendirikan sekolah, madrasah untuk thalabul ilmi. Ini itu mengandung unsur kebaikan. Dalam maslahah mursalah itu diperbolehkan meskipun tidak ada atau syariat yang menetapkan dalam hal ini. Lalu ulama yang menerima dan juga menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, menurut jumhur ulama menolak maslahah mursalah ini sebagai sumber hukum. Yang kedua yaitu menurut Imam Malik membolehkan berpegangan kepada maslahah mursalah. Yang ketiga, apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulit atau juga dalil jaz'i dari samar-samar, boleh berpegangan kepadanya menurut Ibnu Burhan. Lalu apa saja syarat-syarat dari maslahah mursalah? Ada 3. Yang pertama yaitu maslahah itu harus jelas dan juga pasti. Yang kedua yaitu maslahah itu bersifat umum. Yang ketiga yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah itu tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau juga ijma. Lalu sumber hukum Islam yang mutalaf yang ketiga yaitu istishab.
menetapkan hukum yang berlaku sekarang atau yang akan datang berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya karena tidak ada dalil yang merubahnya. Misalnya yaitu seorang telah berwudu. Setelah beberapa saat ia mengalami keraguan apakah ia sudah batal atau belum. Maka ketetapan hukum sebelumnya yaitu dia sudah berwudu bisa dijadikan dalil bahwa dia itu sudah berwudu. Untuk ulama yang menerima dan juga menolak istishab sebagai sumber hukum, yang pertama adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ada Zahiriyah dan juga Syiah bahwa istishab bisa menjadikan hujah. Yang kedua yaitu ulama Hanafiyah, istishab itu dapat menjadi hujah. Yang ketiga yaitu ulama mutakalim atau ahli kalim, berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan hujah atau juga dalil. Yang keempat yaitu sazuzariyah, yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Misalnya yaitu diharamkannya menanam ganja untuk menutup kerusakan yang akan ditebalkannya karena orang-orang ini akan menyebabkan memabukkan. Jadinya menurut Zazariyah itu tidak boleh untuk meminum atau juga memakan dari ganja. Ulama yang menerima dan juga menolak Zazariyah sebagai sumber hukum. Yang pertama menurut Imam Malik, Zazariyah dapat menjadi sumber hukum. Yang kedua yaitu menurut Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, Zazariyah ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Itulah pembahasan kita tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Untuk sumber hukum Islam yang mukhtalaf kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada kesimpulannya, sumber hukum Islam yang mukhtalaf kita sudah menjelaskan tentang istihsan, lalu ada maslahah mursalah, ada istishab dan juga sazuzariyah pada pertemuan ini. Semoga pada pertemuan ini memberi manfaat kepada kalian semua dan kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.